quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa saya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA Negeri 2 Jember. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa kembali dengan saya Pak Ica, Pak Rizka Ramadhani. Pada hari ini saya akan memberikan materi ekonomi baru kepada Anda. Judul babnya adalah tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen atau peran pelaku dalam kegiatan ekonomi ya, yang diwakilkan nanti dalam kegiatan perilaku konsumen dan perilaku produsen. Baiklah, sama seperti materi-materi sebelumnya, Pak Ica selalu membantu Anda dengan membuatkan matriks seperti ini ya. Yang sisi sebelah kiri untuk identifikasi perilaku konsumen, yang kanan untuk perilaku produsen. Kita akan mempelajarinya. Oke. Perilaku konsumen atau consumer behavior itu terbagi menjadi dua teori besar. Yang pertama teori kardinal dan teori ordinal. Itu yang harus Anda pahami dulu. Pertama, teori kardinal, yang kedua teori ordinal. Di teori kardinal terbagi lagi, yaitu dalam hukum Joseon 1 dan hukum Joseon 2. Hukum Joseon 1 itu tentang hukum marginal utility. Ya, saya bacakan di sini. Yaitu jika seseorang mengkonsumsi, membeli satu jenis produk, yaitu barang ataupun jasa ataupun output secara terus-menerus, maka total kepuasan atau total utility-nya bertambah. Tetapi tambahan kepuasan atau marginal utility-nya akan berkurang. Ya, jadi misalkan Anda haus nih. Kemudian saat haus-hausnya ini saya kasih Anda 5 gelas es campur. Maka es campur yang paling nikmat, paling segar itu ada di gelas pertama. Gelas kedua juga masih segar, tapi tidak akan sesegar gelas pertama. Nilai kepuasannya, nilai utility-nya, ataupun total utility-nya. Pada saat gelas kelima, mungkin sudah terjadi kejenuhan di situ. Karena Anda sudah mendapatkan kepuasan yang sangat benar-benar Anda inginkan di gelas pertama. Bisa dipahami? Oke. Untuk hukum Joseon 2, itu berbunyi seseorangnya adalah konsumen, cenderung akan mengkonsumsi atau membeli berbagai jenis barang ataupun jasa, berbagai produk ataupun output hingga tercapai kepuasan yang maksimum. Nah, rumus matematisnya adalah marginal utility untuk produk A. Saya besarkan di sini. Oke. Marginal utility untuk produk A dibagi dengan harga barang A harus sama dengan marginal utility untuk produk B dibagi harga produk B. Jadi inti besarnya dalam teori kardinal itu dihitung dalam formulasi matematika. Jadi ada angka yang bermain di sini. Proses perhitungan. Paham? Oke, saya lanjutkan ke teori ordinal. Di dalam teori ordinal, nanti yang harus Anda pelajari, kita akan berbicara tentang kurva. Ya, ada namanya kurva indifferent curve, ada budget line, ada keseimbangan konsumen, ada kurva PCC, ada kurva ECC. Oke, kita satu persatu dulu. Indifferent curve adalah kombinasi dua output atau dua produk barang dan jasa yang menghasilkan kepuasan ataupun utilitas yang sama. Kurva indifferent memiliki ciri-ciri, tolong Anda hafalkan nanti, inilah gambar kurva indifferent seperti ini ya. Oke, seperti ini. Non-linear, artinya pangkatnya tidak satu. Ya, non-linear itu ya bisa pangkat 2, pangkat 3, pokoknya tidak pangkat 1. Karena non-linear. Kemudian cembung ke arah titik origin, titik 0,0. Kita lihat ini, dia kan cembung ya ke arah titik origin 0,0 dan dia non-linear. Di sini agak melengkung. Kemudian turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya itu output.
Oke, semoga ini bisa dipindah. Ini ya. Sumbu vertikalnya ini output untuk produk Y, kebetulan adalah pisang. Sumbu horizontalnya produknya adalah biskuit. Paham ya? Kemudian tidak pernah berpotongan, memiliki gradien ataupun slope bernilai negatif atau disebut dengan MRS, marginal rate substitution. Ya. Artinya apa ini? Marginal rate substitution itu kalau Anda menambah produk pisangnya, maka terjadi pengurangan untuk produk biskuitnya. Sebaliknya, ketika biskuitnya Anda tambah, pisangnya itu berkurang. Kenapa Pak Ica kok ada slope negatif ataupun gradien negatif? Karena terjadi kelangkaan pendapatan yang Anda miliki. Artinya, misalkan saya memberi Anda uang 100.000, ketika untuk beli pisangnya 10.000, maka untuk beli biskuit itu maksimal hanya 90.000. Tidak mungkin biskuitnya menjadi 150.000 dengan uang Anda sendiri, kecuali Anda berhutang. Paham ya? Sehingga terjadi kelangkaan pendapatan. Itulah yang menyebabkan slope-nya itu bernilai negatif atau MRS. Kemudian ada namanya konsep budget line, yaitu kombinasi dua produk, barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan yang sama. Mana gambarnya Pak Ica? Oke, untuk budget line. Nah, ini budget line sama. Jadinya dia negatif ya, karena ngikuti untuk indifferent curve tadi adanya kelangkaan. Dan keseimbangan konsumen itu terjadinya ketika indifferent curve bersinggungan dengan budget line. Saya ulangi lagi, indifferent curve bersinggungan dengan budget line. Jadi bersinggungan kata kuncinya. Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi untuk kurva PCC dan kurva ECC. Ya, dalam teori ordinal perilaku konsumen kita mengenal namanya kurva PCC. P-nya itu price, C-nya consumption, dan curve. Yaitu kurva yang menjelaskan perubahan pendapatan konsumen, kurva yang menjelaskan perubahan harga, perubahan harga produk yang dibeli oleh konsumen, tapi beli oleh konsumen, namun pendapatannya tetap. Jadi yang berubah itu hanya harganya saja, tapi pendapatannya tetap. Itu kurva PCC. Ya, kurva PCC diturunkan menjadi kurva permintaan individu atau demand. Jadi, anaknya kurva PCC itu adalah kurva demand dalam materi mekanisme pasar nanti. Demand-nya permintaan individu. Kemudian untuk kurva ECC, kurva yang menjelaskan perubahan pendapatan tetapi harganya tetap. Ya. Jadi kalau ECC yang berubah itu pendapatannya, harganya tetap. Kalau PCC yang berubah, harganya ya, tetapi pendapatannya tetap. Bisa dipahami ya, kurva untuk ECC yang berubah adalah pendapatan tetapi harganya tetap. Kurva ECC akan diturunkan menjadi kurva Engel ya, yang merupakan kurva yang hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kurva Engel itu membagi barang menjadi barang normal, barang superior, barang given, dan barang inferior dalam teori elastisitas pendapatan. Jadi intinya kurva ECC akan terkait dengan elastisitas pendapatan yang membagi barang menjadi 4, barang normal, superior, given, dan inferior. Oke, kita skip ke perilaku produsen. Sama, dia punya dua teori besar, teori jangka pendek atau short term teori dan jangka panjangnya long term teori. Untuk jangka pendek, total cost sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel. Jadi ini biaya tetap tambah biaya variabel, sedangkan untuk jangka panjang, total cost yang menjadi variable cost. Nah, ini bagaimana ceritanya kayak gini? Nah, kita lihat. Kalau ya, Anda membuat outlet makanan, ya. Pertamanya outletnya cuma 1. Kemudian kita lihat gerai-gerai produk makanan di Kabupaten Jember yang sudah sangat laris, pasti dia membuka cabang baru. Sehingga tadi outlet itu adalah tempat yang pertama itu kan sifatnya fixed cost. Mau berapapun datangnya jumlah pengunjung, ya uang sewanya tetap seperti itu.
Karena pengunjungnya makin ramai, maka pemilik usaha atau ownernya akan mengembangkan cabang usahanya dengan membuka di tempat lain, sehingga uang sewanya sekarang double lagi di tempat lain, sehingga fixed cost yang berupa uang sewa tadi sekarang menjadi variable cost, atau unsur fixed cost tadi yang di dalam outlet itu sekarang nambah lagi, ya, berkembang lagi, sehingga fixed cost-nya berubah menjadi variable cost dalam long term. Karena dalam jangka panjang itu kita berharap bahwa bisnis itu akan sustainable dan selalu tumbuh kayak gitu. Ada juga di teori jangka pendek namanya hukum LDR. Wah, apa itu? The Law of Marginal Diminishing Return. Oke, ini pakai N ya, sorry, return. Ini, jika input ataupun faktor produksi yang bersifat variabel ditambah terus-menerus. Jadi, faktor produksi itu kan ada 4, tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Itu ditambah terus, yang variabel itu ditambah terus-menerus oleh ownernya. Sedangkan input lain bersifat tetap, kayak tadi, ya, pengunjungnya makin ramai, kemudian outletnya cuma 1, tapi makin ramai yang datang. Akhirnya apa? Nambah meja lagi, nambah bahan baku lagi. Yang terjadi adalah total produknya benar nambah, tetapi pertambahan produknya itu makin berkurang. Maka ini harus dihindari biar nanti tidak kurvanya tidak nurun sampai negatif. Kalau sampai negatif berarti kan tidak ada pengunjung lagi, ya. Makanya nanti dia pemilik usaha harus membuka cabang baru. Nah, nanti ada 3 wilayah dalam kurva ini, 1, 2, 3. Ini kata kuncinya. Kalau TP-nya maksimal, maka marginal produknya sama dengan 0 di sini ya. Persamaan kuadrat. Kemudian ketika AP-nya maksimal, terjadi apa ini? Ketika AP, oke, saya besarkan ya, sorry. Nah, ketika AP-nya maksimal, maka terjadi AP sama dengan MP. Apa itu Pak Ica? TP, AP, dan MP. TP tadi total produk, AP adalah average produk atau produk rata-rata, MP marginal produk ataupun tambahan produk. Hukum the law of marginal diminishing return yang tadi menurun, ya, itu terjadi setelah MP maksimal. Ini MP yang warna merah. Setelah MP maksimal terjadi hukum LDR. Ya, hukum the law of marginal diminishing return. Fase yang optimal, yang bagus itu ada di fase poin 2. Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke teori produsen jangka panjang. Jadi sudah total cost sama dengan variable cost. Jadi TIC itu total cost, FC fixed cost atau biaya tetap, VC variable cost ataupun VC. Ya. Terbagi menjadi 3 konsep, yaitu CRTS, DRTS, IRTS. Intinya kalau CRTS itu pertambahan produknya sama dengan pertambahan faktor produksi. Kalau DRTS pertambahan outputnya kurang dari pertambahan faktor produksi. Kalau IRTS, pertambahan outputnya melebihi dari pertambahan faktor produksi. Kemudian ada namanya isoquant. Isoquant itu adalah kombinasi 2 macam input, 2 macam faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Ciri-cirinya dia memiliki gradien namanya MRTS, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya adalah input atau faktor produksi. Faktor produksi. Kemudian ada namanya isocost. Isocost adalah kombinasi 2 macam input atau 2 macam faktor produksi yang membutuhkan anggaran biaya yang sama. Nah, isocost ini punya 2 gerakan ya, yang namanya bergeser sejajar dan berotasi. Kapan dia berotasi? Jika harga salah satu faktor produksi itu berubah. Ini kalau dia berotasi seperti ini. Kalau bergeser berarti harga kedua input berubah. Kata kuncinya kalau berotasi, harga salah satu input berubah. Kalau bergeser, harga kedua inputnya berubah. Sehingga keseimbangan produsen terjadi ketika di sini isoquant bersinggungan dengan isocost. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan lagi ya ke circular flow. Circular flow itu adalah diagram alur kegiatan ekonomi ya. Harus paham dulu tentang namanya input atau faktor produksi. Ada 4, tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian jenisnya, kalau tanah dan tenaga kerja itu faktor produksi primer ataupun asli, kalau modal dan skill itu adalah sekunder ataupun turunan. Nah, balas jasanya, kalau kita menggunakan tanah, maka kita harus membayar sewa. Kita ini siapa? Yaitu produsen.
Kalau produsen menggunakan tenaga kerja, bayar upah ataupun gaji. Kalau menggunakan modal, ya, atau berinvestasi, maka dia akan dapat bunga dari modal yang dia tanamkan, bisa di bank ataupun di perusahaan lain. Nah, kalau pemilik usaha itu memiliki karyawan yang punya skill bagus, maka nanti akan bisa menumbuhkan perusahaan sehingga perusahaan bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Bahasa asingnya atau bahasa ekonominya kalau sewa itu rent, upah itu salary atau wage, ya. Wage itu gaji, wage itu upah, salary itu gaji. Bunga itu interest, laba atau keuntungan itu namanya profit. Nah, perannya gini. Tanah, tenaga kerja, modal, dan skill itu pembelinya adalah RTP. Siapa RTP itu? Rumah tangga produsen. Dan dijual atau penjualnya adalah RTK, rumah tangga konsumen. Sehingga circular flow-nya ini bisa kayak gini. Kalau RTP, ya, di pasar input dia sebagai pembeli faktor produksi. Ya, jadi RTP itu sebagai pembeli tanah, tenaga kerja, modal dan skill. Karena dia beli, maka dia harus bayar apa? Sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Kemudian perannya di pasar output, RTP itu sebagai penjual produk barang dan jasa dan menerima uang hasil penjualan. Kalau RTK itu sebagai penjual faktor produksi, gitu kalau RTK. Ya, penjual faktor produksi. Karena dia jual faktor produksi, maka dia juga disebut dengan pembeli produk barang dan jasa, ya, di pasar input. Sorry, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk peran pelaku RTP rumah tangga produsen di pasar output atau pasar faktor produksi, dia sebagai pembeli faktor produksi. Karena dia beli faktor produksi yang tadi tanah, tenaga kerja, modal dan skill, bayarnya itu pakai balas jasa, yaitu sewa, upah, gaji, bunga, laba, dan keuntungan. Kemudian untuk di pasar outputnya, RTP itu punya peran sebagai penjual produk barang dan jasa. Karena dia jual, maka dia menerima uang hasil penjualan. Ya, untuk RTK peran di pasar inputnya dia sebagai penjual faktor produksi. Karena dia jualan faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan skill, maka dia menerima balas jasa. Oke, paham ya? Kemudian untuk di pasar output, RTK ini sebagai pembeli produk barang dan jasa. Karena dia beli produk RTK-nya, maka dia bayar uangnya diserahkan kepada RTP. Sehingga gambarnya seperti ini diagramnya. Ya, sehingga gambarnya itu seperti ini. Nah, ini saya bantu cara membacanya ya. Ini gambar skenario pertama dengan model RTP-nya di sebelah kiri, RTK-nya di sebelah kanan. Untuk skenario keduanya kayak gini, RTK-nya sebelah kiri, RTP-nya sebelah kanan. Untuk skenario 3 ini, skenario yang keempat ini. Intinya apa yang saya tuliskan di sini jika terwakilkan oleh gambar akan menjadi seperti ini. Ya, saya bantu. Ini RTP, rumah tangga produsen. Nah, yang warna biru berarti RTP, lihat pasarnya, pasar input ya. Berarti membayar balas jasa kepada RTK, menyerahkan balas jasa. Ini ya. Karena dia sudah membeli faktor produksi. Kemudian di pasar output, maka RTP-nya di sini menjual produk barang dan jasa kepada RTK dan dia menerima uang hasil penjualan yang dibayarkan oleh RTK di pasar output. Paham ya? Baiklah, anak-anak, ini saya pelangkan sebentar biar Anda bisa memahami. Oke. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.